Di agama yang lama, saya pun mengerti, saya pun pendiri Madrasah Aliyah Fathahilah. Iya, ini adalah pendiri pondok pesantren dan pendiri madrasah ya. Dan kemudian ia bisa mengenal Yesus itu karena mujizat dan panggilan Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Dan teman-teman, saya yakin dan percaya bahwa ya setiap perjalanan hidup kita ini adalah tidak terlepas daripada rencana Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetapi jika Tuhan sudah berkehendak, Tuhan sudah memilih saudara, maka saudara tidak bisa menolak itu. Jika saudara menolak itu, maka taruhannya adalah nyawa. Ya, karena itu mengikut Yesus adalah siap memikul salib, siap menyangkal diri. Itulah tanggung jawab bagi setiap orang yang mau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Teman-teman, mari kita simak kesaksian selengkapnya ini. Semoga teman-teman terberkati dan jangan lupa bagikan video ini agar banyak orang terberkati. Langsung aja kita simak bersama-sama ceritanya bersama-sama dalam video berikut ini. Saya tahu betul dengan ajaran Muslim, Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, tapi kenyataan Bapak Ibu di lapangan, di kehidupan kami sehari-hari, saya tahu betul dengan ajaran Muslim karena didikan kami waktu itu, Islam mengatakan inna dina Islam, agama yang diridhoi oleh Allah itu agama Islam. Dan waktu itu memang inilah yang saya cari selama ini. Kasih itu luar biasa bagi saya. Ya mungkin dalam kepercayaan saya yang dulu, Islam yang rahmatan lil alamin. Ya, tapi kenyataan Bapak Ibu di lapangan, di kehidupan kami sehari-hari, itu kok nggak menunjukkan seperti itu. Nah, dari situlah Bapak Ibu sekalian, saya cuma dituntun, ditunjuki kehidupan setelah kita nanti meninggal. Gitu, ditunjukin semuanya, ditunjukin. Setelah akhir perjalanan itu Bapak Ibu, orang itu berkata kepada saya, ngomong, ikutlah aku, kamu akan saya selamatkan. Saya kan belum kenal dengan orang itu Bapak Ibu. Saya kan balik tanya, sampean sopo kok arep nyelametne aku? Kamu siapa? Sampean siapa kok mau menyelamatkan saya? Saya belum tidak kenal sampean. Saya nggak kenal Anda. Jawab beliau, saya adalah Firman. Cuma gitu terus beliau langsung menghilang, saya langsung sadar. Saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar saya, keluarga besar Mbah Nyono di Mentaraman, Donomulyo, Malang Selatan, yang mana hanya saya satu-satunya yang terima Yesus. Semuanya beragama Islam. Bu, aku mau bengi ketemu Gustimu. Saya bilang gitu. Loh, Gustiku sapa? Gustiku sapa? Pak, ya kuwi, Gustimu kaya nang gambar kuwi. Saya tunjuk Bapak Ibu sekalian. Seperti itu loh. Kaya kuwi loh gambar nang tanggalan kuwi lah. Sing ngejak aku mau bengi. Oh, terus omong apa? Bilang apa ke sampean? Bilangnya mau menyelamatkan aku, bilangnya. Ngomongnya mau menyelamatkan aku. Tapi waktu itu kan saya punya kepercayaan sendiri, Bapak Ibu. Doktrin saya inna dina Islam. Jadi agama yang diridhoi oleh Allah itu hanya Islam. Doktrin begitu kuat sekali karena tapi Tuhan rupanya mencobai saya.
Saya bulan Februari ketemu dengan orang itu, karena saya nggak percaya, Bapak Ibu. Ya nggak percayanya karena saya punya iman percaya sendiri waktu itu. Nah, setelah itu Tuhan mencobai saya dengan saya sakit stroke. Tangan kiri dan kaki kiri ini habis, dah. Orang melihat saya mati. Ya, apa Bapak Ibu yang menyebabkan saya bisa rontok? Bisa terima Tuhan itu apa? Dalam hati saya itu saya suruh baca itu loh buku Alkitab itu. Yang selama ini belum pernah saya lakukan sekalipun saya belum pernah buka. Saya buka. Waktu saya buka Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Buka biar itu pertama kali melihat di Matius 22 ayatnya yang ke-39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ya mungkin di Islam ada saya terus mencari Tuhan. Berarti saya disuruh mengasihi semua orang, nggak peduli dia dari suku mana, dia agamanya apa, ya nggak peduli itu. Yang penting masih berbentuk manusia, masih berwujud manusia itu wajib kita kasihani. Dan kasih itu nggak hanya diucapkan Bapak Ibu. Kasih itu harus dilaksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Itulah Bapak Ibu. Sejak itu saya mencari Tuhan luar biasa. Karena keputusan yang saya putuskan itu kehidupan saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar saya, keluarga besar Mbah Nyono di Mentaraman, Donomulyo, Malang Selatan, yang mana hanya saya satu-satunya yang terima Yesus. Semuanya beragama Islam. Dan saya mohon maaf bagi saudara-saudara saya yang mungkin lagi mendengarkan kesaksian saya ini, mohon maaf sekali lagi ya, karena agama itu tidak menyelamatkan. Ingatlah itu saudaraku semua. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya awalnya memang Muslim, saya murtadin, dan saya terima Yesus pada usia ke-58 tahun. Saya tahu betul dengan ajaran Muslim, karena didikan kami waktu itu, Islam mengatakan inna dina Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah itu agama Islam. Tapi seiring berjalannya waktu, Tuhan menentukan segalanya untuk kehidupan kami selanjutnya. Perkenalkan Bapak Ibu sekalian yang terkasih, nama saya Rohadi Santoso, asal dari Tempur Sari Utara, RT 5 RW 1 Donomulyo, Kecamatan Donomulyo, daerah Malang Selatan. Status saya sudah menjadi orang tua dengan dua anak ya. Dan puji Tuhan sekarang sudah punya 4 cucu. Tapi belum terima Yesus.
yang anak saya, karena lain ibu, soalnya ibu yang dulu diminta orang saya kasihkan, dengan ibu yang sekarang itu beda. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, perkawinan saya 20 tahun Bapak Ibu, saya beda keyakinan, berjalan 20 tahun baru saya terima Yesus. Pada waktu itu memang terjadi pergumulan karena waktu kita berbeda keyakinan. Istri saya sejak kecil memang sudah Nasrani dan saya Islam. Dan waktu itu memang waktu kami ibadah masing-masing dan masing-masing kita saling menghormati, tidak ada saling menjatuhkan, saling yang terbaik nggak ada, karena kami tahu semua itu dan agama itu sebetulnya tidak menyelamatkan diri kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terjadinya perubahan pada diri saya itu awal 2012 Bapak Ibu sebetulnya. Awal 2012 itu sekitar bulan Februari 2012. Waktu itu sekitar jam 2 malam. Sekitar jam 2 malam. Waktu itu saya nggak bisa tidur dan tidurnya pun saya di sofa, di kursi itu Bapak Ibu. Sekitar jam itu saya seperti nggak bisa gerak Bapak Ibu. Nggak bisa gerak. Terus saya seolah-olah ada sesuatu yang menarik saya. Sesuatu itu saya nggak tahu. Saya tidur, tapi saya tidur merem, Bapak Ibu. Merem, tapi saya nggak tidur. Sampai saya itu berpikir waktu itu ya, aku ini urip apa mati. Saya itu masih hidup apa sudah mati. Terus tangan saya itu tak cubit. Oh, terasa sakit. Oh, batin saya waktu itu aku urip, saya masih hidup. Saya diajak oleh seseorang dan saya tidak tahu waktu itu siapa, saya nggak tahu. Dan suasana waktu itu dunia ini terasa seperti kekuning-kuningan gitu Bapak Ibu. Dan rata semua, nggak ada gunung, nggak ada matahari, juga nggak ada bulan, nggak ada semua. Dan ada sinar di atas sana, seperti di langit itu warnanya kekuning-kuningan. Saya diajak jalan oleh seseorang itu. Diajak jalan, ditunjukin semua. Ini orang yang begini, ini siksa itu seperti ini. Dan siksa itu memang ada Bapak Ibu. Kalau itu loh, waktu saya dilihatkan oleh orang itu, diajak jalan jauh sekali. Saya nggak tahu arah kemana pun saya nggak tahu. Dan saya cuma dituntun, ditunjuki kehidupan setelah kita nanti meninggal. Gitu, ditunjukin semuanya, ditunjukin. Setelah akhir perjalanan itu Bapak Ibu, orang itu berkata kepada saya, ngomong, ikutlah aku, kamu akan saya selamatkan. Saya kan belum kenal dengan orang itu Bapak Ibu. Saya kan balik tanya, sampean sopo kok arep nyelametne aku? Kamu siapa? Sampean siapa kok mau menyelamatkan saya? Saya tidak kenal sampean. Saya nggak kenal Anda.
Jawab beliau, saya adalah firman. Cuma gitu terus beliau langsung menghilang, saya langsung sadar. Keesokan harinya Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, saya ngomong sama istri saya, Bu, nah kebetulan Bapak Ibu di rumah saya itu ada tanggalan, kalender, dan kami kebetulan gerejanya GKJW, dan kalender GKJW itu ada gambarnya Tuhan Yesus. Nah sekarang bisa ngomong Tuhan Yesus, masalahnya sudah tahu. Terus saya bilang ke bojo, ke istri saya itu, Bu, aku mau bengi ketemu Gustimu. Saya bilang gitu. Duh, Gustiku sapa? Gustiku sapa? Pak, ya kuwi Gustimu kaya nang gambar kuwi. Saya tunjuk Bapak Ibu sekalian. Seperti itu loh, kaya kuwi loh gambar nang tanggalan kuwi lah. Ya, itulah merupakan kesaksiannya. Kesaksian ini sangat panjang teman-teman, tapi saya yakin bahwa apa yang dibagikan oleh seorang bapak ini adalah perjalanan spiritualnya, pengalaman rohaninya bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, dia kemudian percaya, beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini adalah satu mujizat yang terjadi dalam kehidupan keluarganya, dan saat ini puji Tuhan, ia menjadi saksi dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan kesaksiannya ini sudah sangat memberkati banyak orang. Ya, karena setiap anak-anak Tuhan yang telah berani memberikan kesaksian, mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang berani mempertaruhkan hidup mereka hanya untuk mengikuti Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus menolong, memberkati saudara sekalian dimanapun kita berada. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa like dan subscribe video ini dan bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain, mereka juga terberkati.